Ronald Koeman beri komentar mengejutkan, Timnas Indonesia U17 bikin saya kagum, pelatihnya luar biasa. Saya berharap suatu hari nanti, Nova Arianto bisa menjadi bagian dari staf pelatih saya di tim nasional Belanda, atau mungkin ia bisa menangani tim kelompok umur di sini. Saya rasa dia punya potensi besar untuk berkembang dan membawa semangat baru, ucapnya dengan tersenyum. Mencengangkan, Ragnar Oratmangoen tersentuh Timnas Indonesia U17 bikin sejarah, mereka kelompok umur lebih baik dari kami di Timnas Senior. Seandainya di Timnas Senior tidak perubahan pelatih, bisa jadi kami juga berpijak ke Piala Dunia. Wow, benarkah? Simak penuturan lengkap Ragnar Oratmangoen yang bisa bikin kita geleng-geleng kepala mendengar kenyataannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ronald Koeman beri komentar mengejutkan, Timnas Indonesia U17 bikin saya kagum, pelatihnya luar biasa. Saya berharap suatu hari nanti, Nova Arianto bisa menjadi bagian dari staf pelatih saya di tim nasional Belanda, atau mungkin ia bisa menangani tim kelompok umur di sini. Saya rasa dia punya potensi besar untuk berkembang dan membawa semangat baru, ucapnya dengan tersenyum. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Eropa. Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, secara terbuka memberikan komentar yang membuat publik Indonesia heboh. Dalam sebuah wawancara usai menghadiri sesi latihan tim muda Belanda, Koeman berbicara panjang lebar mengenai performa Timnas Indonesia U17 yang baru saja menorehkan sejarah di ajang Piala Dunia U17 2025. Dengan ekspresi serius namun penuh kekaguman, Koeman memuji permainan disiplin, semangat pantang menyerah, dan taktik matang yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia. Ia bahkan mengaku cukup terkejut karena sebelumnya tidak menyangka bahwa Indonesia, negara yang belum memiliki tradisi kuat di sepak bola dunia, bisa tampil sebaik itu. Timnas Indonesia U17 mengejutkan saya. Mereka bisa meraih kemenangan melawan Honduras, dan itu bukan keberuntungan. Dari cara mereka bermain, saya melihat karakter dan kerja keras yang luar biasa. Jelas ini hasil dari tangan pelatih yang bagus, ujar Koeman kepada media Belanda. Yang membuat publik Indonesia semakin berbangga, Koeman secara khusus menyinggung nama pelatih kepala Garuda Muda, Nova Arianto. Ia menyebut Nova sebagai pelatih muda dengan kualitas menjanjikan, kedisiplinan tinggi, dan fokus yang luar biasa terhadap pengembangan pemain muda. Saya melihat pelatih muda Indonesia itu, Nova Arianto. Ia luar biasa. Saya suka gaya kepemimpinannya. Ia membentuk tim dengan semangat juang yang jarang saya lihat di level usia muda, kata Koeman. Koeman bahkan menambahkan komentar yang membuat banyak pihak tak percaya. Saya berharap suatu hari nanti, Nova Arianto bisa menjadi bagian dari staf pelatih saya di tim nasional Belanda, atau mungkin ia bisa menangani tim kelompok umur di sini. Saya rasa dia punya potensi besar untuk berkembang dan membawa semangat baru, ucapnya dengan tersenyum. Pernyataan itu sontak membuat nama Nova Arianto trending di media sosial. Ribuan warganet Indonesia langsung membanjiri platform X dalam kurung Twitter dan Instagram dengan rasa bangga dan haru. Bagi banyak orang, komentar Koeman ini terasa seperti validasi atas perjuangan panjang sepak bola Indonesia yang selama ini berusaha bangkit dari bayang-bayang keterpurukan. Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Honduras memang menjadi tonggak sejarah yang layak dirayakan. Dalam laga yang digelar di fase grup Piala Dunia U17, skuad Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan berhasil menaklukkan Honduras dengan skor 2-1. Dua gol yang tercipta melalui permainan cepat dan terorganisir itu menjadi bukti bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia mulai menunjukkan arah yang benar.
Lebih dari sekadar kemenangan, hasil tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam hal taktik, mentalitas, dan karakter bermain. Para pemain tampil berani, tidak gugup, dan menunjukkan kemampuan teknis yang semakin matang. Semua ini tentu tak lepas dari peran besar Nova Arianto yang selama ini dikenal sebagai sosok pelatih tegas namun sangat peduli terhadap perkembangan anak asuhnya. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Nova tidak menampakkan euforia berlebihan. Dengan wajah tenang dan mata yang sedikit berkaca-kaca, ia hanya berkata, "Puji Tuhan, ini bukan kemenangan saya, tapi kemenangan seluruh rakyat Indonesia." Anak-anak bermain dengan hati. Mereka pantang menyerah dan itu yang membuat saya bangga. Ia juga menambahkan, "Kami masih jauh dari sempurna. Tapi saya percaya kalau kita terus disiplin dan fokus pada proses, hasilnya akan datang. Kemenangan ini baru awal. Masih banyak yang harus kami perbaiki." Filosofi sederhana itulah yang mungkin membuat Koeman begitu terkesan. Sebagai pelatih yang pernah menangani klub-klub besar seperti Barcelona, Everton, dan Southampton, Koeman sangat menghargai pelatih yang mampu membangun mentalitas juang sejak dini. Ia menilai Nova sebagai sosok pelatih yang tidak hanya melatih teknik dan taktik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter dan kerja keras. Pengakuan dari sosok sekelas Ronald Koeman tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Belum pernah sebelumnya ada pelatih asal tanah air yang dipuji secara terbuka oleh pelatih besar Eropa, apalagi hingga diusulkan untuk bekerja di lingkungan sepak bola Belanda. Bagi sebagian pengamat, pernyataan Koeman ini menunjukkan adanya perubahan pandangan terhadap sepak bola Asia Tenggara. Jika dulu Indonesia hanya dipandang sebagai negara yang punya semangat tanpa kualitas, kini pelatih dan pemain muda tanah air mulai mendapatkan pengakuan karena profesionalitas dan dedikasi mereka. Namun di balik euforia itu, banyak pihak juga mengingatkan agar federasi dan masyarakat tidak cepat puas. Pujian dari luar negeri seharusnya menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Pengembangan sepak bola usia muda tidak boleh berhenti hanya pada satu momen kemenangan. Butuh sistem yang berkelanjutan, pembinaan yang konsisten, serta dukungan nyata terhadap pelatih-pelatih muda seperti Nova Arianto. Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI pun diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi pelatih lokal untuk berkembang. Jika Koeman saja melihat potensi Nova, seharusnya PSSI lebih dulu memberi kesempatan besar kepada pelatih-pelatih muda dalam negeri untuk berkiprah baik di level klub maupun tim nasional. Pernyataan Koeman ini juga membuka peluang kerjasama internasional yang lebih besar. Bayangkan, jika Nova Arianto benar-benar mendapat kesempatan belajar atau menjadi asisten pelatih di Belanda, efeknya bisa luar biasa. Ia bisa membawa pulang ilmu, pengalaman, dan sistem latihan modern yang bisa diterapkan di Indonesia. Koeman menutup komentarnya dengan kalimat yang kini menjadi viral di berbagai platform berita olahraga, "Saya selalu menghormati pelatih yang bisa membuat timnya bermain dengan hati, disiplin, dan kompak. Nova Arianto punya itu. Indonesia harus bangga memilikinya." Ucapan itu menjadi semacam pengakuan resmi dari dunia sepak bola Eropa bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan. Bukan hanya karena kemenangan di lapangan, tetapi karena dedikasi dan kerja keras orang-orang di balik layar yang telah berjuang tanpa henti. Bagi publik Indonesia, komentar Ronald Koeman ini terasa seperti hadiah moral sekaligus tantangan besar. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa pujian bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru kebangkitan sepak bola nasional. Nova Arianto dan anak-anak asuhnya telah menunjukkan arah. Kini tinggal bagaimana bangsa ini menjaga api semangat itu agar terus menyala. Jika suatu hari nanti Nova benar-benar berdiri di pinggir lapangan mengenakan jaket bertuliskan Belanda di bawah asuhan Koeman, dunia akan menyadari bahwa mimpi sepak bola Indonesia bukan lagi mustahil. Ia bukan lagi sekadar pelatih lokal, melainkan simbol kebangkitan, dedikasi, dan bukti bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju pengakuan dunia.
Video ini hanya ilustrasi karena kami berharap pelatih bagus seperti Nova Arianto dipertahankan sebaik mungkin dan timnas senior segera punya pelatih yang mumpuni. Mencengangkan, Ragnar Oratmangoen tersentuh timnas Indonesia U17 bikin sejarah, mereka kelompok umur lebih baik dari kami di timnas senior. Seandainya di timnas senior tidak perubahan pelatih bisa jadi kami juga berpijak ke Piala Dunia. Wow, benarkah? Simak penuturan lengkap Ragnar Oratmangoen yang bisa bikin kita geleng-geleng kepala mendengar kenyataannya. Publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan pernyataan jujur dan penuh emosi dari salah satu pemain naturalisasi, Ragnar Oratmangoen. Dalam sebuah wawancara usai sesi latihan klubnya di Eropa, Ragnar memberikan komentar yang tak hanya membanggakan, tetapi juga menyentuh hati banyak penggemar Garuda. Ia secara terbuka mengaku bangga sekaligus terharu melihat perjuangan timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025, meski mereka akhirnya gagal melangkah lebih jauh. Menurut Ragnar, pencapaian skuad muda Indonesia di bawah asuhan pelatih Nova Arianto telah menciptakan sejarah dan membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia berada di tangan yang tepat. Tim muda tersebut sukses lolos ke Piala Dunia U17, sebuah prestasi yang tidak mudah diraih dan bahkan mampu meraih kemenangan penting atas Honduras. Kemenangan yang disebut Ragnar sebagai momen yang membanggakan sekaligus menyadarkan banyak pihak. Jujur saja, saya benar-benar bangga melihat perjuangan adik-adik di timnas U17. Mereka bermain dengan semangat luar biasa, disiplin, dan tak pernah menyerah. Saya sempat menonton pertandingan mereka melawan Honduras, dan saya bisa bilang mereka bermain lebih baik dari yang kami tunjukkan di timnas senior, ujar Ragnar dengan nada rendah namun penuh makna. Ucapan itu sontak membuat publik terhenyak. Pasalnya, perbandingan antara timnas U17 dan timnas senior jarang sekali diucapkan secara terbuka oleh pemain nasional. Namun Ragnar dengan sikap jujur dan terbuka justru menilai bahwa keberhasilan tim muda Indonesia merupakan cerminan dari fondasi yang kuat di tangan pelatih muda seperti Nova Arianto. Nova Arianto luar biasa. Saya rasa dia bukan hanya pelatih yang keras, tapi juga punya visi yang jelas. Ia tahu bagaimana membentuk mental pemain muda agar berani dan percaya diri di panggung dunia, tambah Ragnar. Timnas Indonesia U17 memang menjadi bahan pembicaraan dunia usai mengukir sejarah sebagai salah satu tim Asia Tenggara yang mampu menembus fase grup Piala Dunia U17 dan bahkan mencatat kemenangan bersejarah 2-1 atas Honduras. Meskipun langkah mereka terhenti di babak berikutnya, pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang lebih baik. Namun di balik rasa bangga itu, Ragnar juga mengungkapkan perasaan getir dan penyesalan atas nasib timnas senior Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menyinggung situasi di tubuh tim nasional utama yang kini tengah berada dalam masa sulit. Saya melihat apa yang dilakukan tim muda ini dan tak bisa bohong, saya iri dalam arti positif. Mereka punya struktur, arah, dan semangat yang luar biasa. Sedangkan kami di tim senior ya, kami gagal, ujar pemain yang juga berkarier di Eropa itu. Ragnar kemudian menyinggung sosok Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas senior Indonesia yang menurutnya memiliki peran besar dalam membentuk fondasi disiplin dan mental pemain Indonesia di berbagai kelompok umur. Saya kadang berpikir bagaimana kalau Shin Tae-yong masih jadi pelatih kami di tim senior. Mungkin saja kami juga bisa lolos ke Piala Dunia atau setidaknya berjuang lebih keras seperti anak-anak U17 itu, katanya. Namun Ragnar tak menutupi kekecewaannya terhadap keputusan federasi yang memecat Shin Tae-yong. Ia menilai keputusan itu terlalu terburu-buru dan justru membuat timnas kehilangan arah. Tapi ya, apalah daya. Keputusan sudah diambil. Shin Tae-yong dipecat oleh federasi dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Kami gagal total, ujarnya dengan nada getir.
Setelah kepergian Shin Tae-yong, federasi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas senior. Harapan sempat muncul karena Kluivert merupakan sosok besar dengan pengalaman di sepak bola Eropa. Namun, realitas berkata lain. Di bawah arahannya, performa timnas justru menurun drastis dan puncaknya Indonesia gagal total di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Federasi pun akhirnya kembali mengambil keputusan ekstrem dengan memecat Kluivert setelah serangkaian hasil buruk. Patrick pelatih hebat, tapi mungkin dia tidak punya waktu cukup untuk memahami karakter pemain Indonesia. Sepak bola kami berbeda. Butuh pelatih yang tahu bagaimana mengelola emosi dan semangat pemain lokal. Itulah yang dimiliki Shin Tae-yong dan sekarang Nova Arianto, ucap Ragnar dengan jujur. Meskipun kecewa dengan kondisi tim senior, Ragnar tetap menaruh harapan besar terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Ia percaya bahwa generasi muda yang kini berjuang di bawah asuhan Nova Arianto bisa menjadi dasar bagi kebangkitan Garuda di masa depan. Saya berharap anak-anak muda itu terus dijaga. Jangan sampai mereka hilang begitu saja setelah turnamen ini. Mereka adalah masa depan Indonesia, katanya. Pernyataan Ragnar segera mendapat respons positif dari banyak kalangan. Para penggemar sepak bola Indonesia menilai bahwa komentar sang pemain menunjukkan rasa cinta yang tulus terhadap tanah air dan timnas. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa ucapan Ragnar menjadi sindiran halus bagi federasi agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pelatih Nova Arianto sendiri ketika dimintai tanggapan tentang pujian dari Ragnar hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tapi semua ini bukan tentang saya. Ini tentang perjuangan anak-anak yang luar biasa. Mereka berjuang untuk lambang Garuda di dada dan itu yang membuat saya bangga." Ucapan sederhana itu kembali menegaskan karakter rendah hati Nova yang selama ini dikenal publik. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi tinggi, ia mampu membawa tim muda Indonesia mencetak sejarah, sesuatu yang bahkan tim senior belum bisa lakukan dalam waktu dekat. Kini, harapan publik Indonesia kembali menyala. Banyak yang berharap agar federasi memberikan kesempatan lebih luas bagi pelatih lokal seperti Nova Arianto untuk mengembangkan tim usia muda dan suatu saat nanti menukangi tim senior. Ragnar pun mengamini hal itu. Kalau Nova terus diberi kesempatan, saya yakin suatu hari dia bisa membawa timnas ke level yang belum pernah kita capai. Saya akan sangat bangga jika bisa bermain di bawah arahannya, katanya penuh keyakinan. Pernyataan Ragnar Oratmangoan ini seakan menjadi refleksi bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia bahwa harapan selalu ada selama masih ada orang-orang yang percaya dan berjuang dengan hati. Di saat tim senior masih mencari arah, justru para pemain muda menunjukkan arti sebenarnya dari semangat Garuda berani, disiplin, dan pantang menyerah. Meski perjalanan masih panjang, kisah ini mengingatkan bahwa kebangkitan sejati tidak selalu datang dari atas, tetapi bisa lahir dari generasi muda yang berani bermimpi dan bekerja keras. Ragnar menutup komentarnya dengan kalimat sederhana namun penuh makna, timnas U17 sudah menunjukkan jalan. Sekarang giliran kami di tim senior untuk belajar dari mereka. Indonesia masih punya harapan asal kita tidak menyerah. Sebuah pesan yang menggugah dari seorang pemain yang mencintai tanah airnya untuk bangsa yang tak pernah berhenti bermimpi. Video ini hanya ilustrasi, kami berharap PSSI dan Exco berbenah untuk timnas senior. Dengan tidak adanya FIFA Match Day memperlihatkan jika timnas senior sedang tidak baik-baik saja. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Kabar top terkini. Bojan Hodak buka suara soal isu dirinya bakal tangani timnas Indonesia. Benarkah? Jika Indonesia berkenan, saya siap memberi panggung itu. Indonesia penuh dengan pemain muda berbakat, belum lagi pemain diaspora yang sudah tersebar di penjuru Eropa. Sudah saatnya lawan-lawan yang dihadapi negara-negara papan atas. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara soal rumor yang menyebut dirinya akan ditarik menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Nama Hodak belakangan ramai diperbincangkan publik setelah muncul kabar bahwa PSSI sedang mencari sosok baru untuk menahkodai skuad Garuda pasca berakhirnya masa kerja pelatih sebelumnya. Dalam wawancara singkat usai sesi latihan Persib, pelatih asal Kroasia itu menjawab isu tersebut dengan tenang.
Hodak tidak menampik bahwa dirinya mendengar kabar tersebut, namun ia memilih untuk tetap fokus pada tugasnya bersama Persib. Meski begitu, ia juga tidak menutup kemungkinan jika suatu saat mendapat kepercayaan untuk menukangi timnas Indonesia. Tugas saya adalah melatih. Jika memang Indonesia berkenan, saya akan memberi panggung itu, ujar Hodak dengan nada diplomatis. Indonesia punya banyak pemain bertalenta tinggi, baik yang bermain di dalam negeri maupun para pemain diaspora di Eropa. Mereka sangat bagus dan harus dimaksimalkan dengan pendekatan yang tepat. Pernyataan Hodak ini sontak membuat publik penasaran. Ucapannya yang cenderung terbuka dianggap sebagai sinyal bahwa ia siap menerima tantangan baru jika diminta PSSI. Banyak pengamat menilai Hodak memiliki kualifikasi yang cukup untuk memimpin skuad Garuda, mengingat rekam jejaknya yang gemilang bersama Persib Bandung. Sejak menukangi Persib, Hodak dikenal sebagai sosok pelatih yang disiplin dan realistis. Ia berhasil membangun tim yang solid, memperbaiki struktur permainan, dan membawa Persib tampil konsisten di papan atas Liga 1. Tak hanya itu, pendekatan taktisnya yang efisien dan kemampuannya memaksimalkan potensi pemain lokal membuatnya dianggap cocok untuk menangani timnas Indonesia yang sedang tumbuh pesat. Di sisi lain, rumor ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan supporter. Banyak bobotoh yang berharap Hodak tetap bertahan di Bandung demi menjaga stabilitas tim. Sementara sebagian publik sepak bola nasional justru antusias membayangkan bagaimana gaya kepelatihan Hodak jika diterapkan di level tim nasional. Hodak sendiri tampak berhati-hati dalam menanggapi isu ini. Ia menyebut bahwa rumor seperti ini adalah hal wajar di dunia sepak bola. Rumor akan selalu ada, apalagi di sepak bola. Tapi yang berhak menjawab soal itu adalah federasi, bukan saya, kata Hodak saat ditanya media. Meski begitu, kalimatnya yang diplomatis tetap membuka ruang spekulasi bahwa ia tidak sepenuhnya menolak kemungkinan tersebut. Jika benar nantinya Bojan Hodak dipercaya menukangi timnas Indonesia, maka ia akan menghadapi tantangan besar. Mengelola tim nasional tentu berbeda dengan menangani klub. Waktu persiapan yang terbatas, integrasi pemain dari berbagai klub, serta adaptasi dengan pemain diaspora menjadi pekerjaan berat. Namun di sisi lain, ini juga akan menjadi peluang besar bagi Hodak untuk membuktikan kapasitasnya di panggung yang lebih tinggi. Banyak pihak menilai bahwa gaya kepelatihan Hodak yang menekankan organisasi pertahanan, disiplin taktik, serta kemampuan membaca permainan lawan bisa memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Ia juga dikenal mampu menjaga hubungan baik dengan para pemain dan membangun atmosfer kerja yang positif di ruang ganti, sesuatu yang krusial dalam mengelola skuad nasional. Selain faktor teknis, pengalaman Hodak yang telah lama berkarier di Asia Tenggara menjadi nilai tambah. Ia pernah menukangi beberapa klub besar di Malaysia dan Thailand, serta paham dengan kultur sepak bola di kawasan ini. Hal ini bisa menjadi keuntungan besar dalam memahami karakter pemain Indonesia yang memiliki gaya bermain cepat dan agresif. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait masa depan pelatih timnas, rumor Bojan Hodak semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen yang menilai Hodak adalah figur ideal karena ia telah membuktikan kapasitasnya tanpa banyak drama. Beberapa pengamat bahkan menyebut Hodak sebagai pelatih pekerja keras yang memahami realitas sepak bola Indonesia. Namun bagi Hodak sendiri, fokusnya saat ini tetap pada Persib Bandung. Ia mengaku tidak ingin terburu-buru membicarakan hal di luar tanggung jawabnya sekarang. Saya menghormati setiap keputusan federasi, tapi saat ini saya masih punya pekerjaan di sini. Kita lihat nanti bagaimana ke depannya, tuturnya. Pernyataan tersebut semakin memperkuat citra Hodak sebagai pelatih yang profesional dan rendah hati. Ia tidak mencari panggung, namun tidak menolak ketika panggung itu datang kepadanya. Dengan karakternya yang tegas namun tenang, publik Indonesia kini menunggu apakah ucapan "jika Indonesia berkenan" akan menjadi kenyataan.
apapun hasilnya nanti. Satu hal yang pasti, Bojan Hodak telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pelatih klub, melainkan sosok yang siap mengangkat potensi besar sepak bola Indonesia baik di level domestik maupun internasional. Dan jika panggung itu akhirnya benar-benar diberikan, mungkin saat itulah kita akan melihat babak baru dalam perjalanan Timnas Garuda. Berita ini hanya ilustrasi kami berharap Timnas Indonesia bisa segera mendapatkan pelatih yang tepat. Tajam. Maarten Paes kritik panas, tanpa FIFA Matchday, skuad Garuda jadi rawan disiplin dan chemistry. Wow, benarkah? Semua disiplin dan chemistry semakin luntur sejak pelatih Shin Tae-yong dipecat. Simak penuturan lengkap Maarten Paes yang bikin dagdikduk rasanya mendengar Timnas Indonesia saat ini. Kiper andalan Timnas Indonesia Maarten Paes akhirnya buka suara tentang kondisi tim nasional senior yang menurutnya tengah memasuki fase kritis. Paes menyampaikan kecaman tajam terkait tidak adanya agenda resmi FIFA Matchday untuk Timnas Senior di bulan November 2025, sebuah momen yang seharusnya menjadi waktu vital bagi pemain berkumpul, membangun chemistry, dan menegakkan disiplin latihan bersama. Dalam komentar yang cukup pedas, Paes mempertanyakan keputusan federasi yang hingga kini belum mengagendakan pelatih baru secara jelas dan belum mengoptimalkan periode untuk persiapan tim. Ia mengungkapkan bahwa sejak kepergian pelatih sebelumnya Shin Tae-yong, ritme latihan dan daya tahan fisik pemain Garuda perlahan mengendur. Semenjak pelatih Shin Tae-yong dipecat, sepertinya disiplin berlatih dengan baik itu hilang begitu saja, ujar Paes dalam wawancaranya yang dikutip media. Paes menyoroti fakta bahwa di era sebelumnya pemain Indonesia bisa bermain hingga 90-100 menit dengan tingkat kebugaran yang mumpuni, sedangkan sekarang, menurutnya, performa pemain mulai menurun tajam selepas menit ke-70. Sekarang menit ke-70 sudah menurun semua. Hal seperti itu malah ditiadakan untuk berlatih bersama dan bertanding bersama. Kan aneh namanya, tegasnya. Pertanyaannya pun mengarah ke struktur organisasi Timnas. Paes menyebut bahwa kalender internasional semestinya diisi dengan FIFA Matchday yang memberi kesempatan kepada pemain untuk menyatu dan memperkuat kolaborasi taktis, apalagi mengingat banyak pemain berbakat dan diaspora yang kini membela Garuda. Tanpa momen kumpul yang tepat, ia khawatir potensi besar itu akan terbuang hanya karena masalah kesiapan fisik dan kekompakan yang belum terbangun. Federasi Sepak Bola Nasional memang belum memberi kejelasan siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Senior. Paes menilai bahwa vakumnya kepastian ini ikut berefek pada bagaimana tim dibentuk. Tanpa figur yang jelas dan program yang konsisten, sulit untuk membangun sistem jangka panjang. Federasi juga belum merapatkan untuk pelatih baru. Entah apa yang terjadi di Timnas Indonesia, ujar Paes dengan nada kecewa. Kritik Paes ini muncul di saat yang krusial. Dengan absennya agenda FIFA Matchday yang seharusnya dimanfaatkan sebagai ajang pemanasan, latihan bersama, dan evaluasi skuad nasional, maka Timnas Indonesia yang banyak mengandalkan talenta-talenta muda dan diaspora kehilangan momentum penting. Paes melihat ini sebagai kemunduran serius. Sebagai pemain yang rutin tampil dan memahami kondisi fisik tinggi, dia tidak ragu menunjukkan keprihatinannya. Lebih jauh, Paes mengingatkan bahwa pemain diaspora yang kini masuk skuad mereka sangat bagus. Katanya harus dimaksimalkan melalui latihan bersama yang intensif dengan para pemain lokal, agar ketika tampil internasional bisa menunjukkan performa yang sangat baik. Tanpa persiapan yang tepat, bakat semata tak akan cukup. Pemain diaspora yang di Eropa mereka sangat bagus dan harus dimaksimalkan, kata Paes menegaskan. Terkait hal fisik, ex-penjaga gawang klub besar di luar negeri ini menyorot bahwa penurunan performa bukan hanya karena kualitas individu,
melainkan juga karena struktur latihan bersama dan persiapan tim yang mulai kendor. Dari sisi strategi, jika pemain sudah mulai kehabisan tenaga sebelum menit 80, bagaimana bisa bersaing dengan tim Asia Tenggara yang makin baik atau bahkan lawan dari Asia Timur? Ia mengingatkan bahwa tanpa focal point seperti FIFA Matchday untuk menyatukan tim, maka gambaran kekuatan timnas akan menjadi rapuh. Kritik ini juga memperlihatkan tekanan yang dirasakan oleh pemain bukan hanya kejuaraan dan hasil pertandingan, tetapi bagaimana federasi mengelola tim dalam periode antar kompetisi, memfasilitasi latihan bersama, dan memastikan figur pelatih serta program yang konsisten. Paes menekankan bahwa bukan hanya tentang siapa pelatihnya, tetapi bagaimana sistem persiapan dan saat ini menurutnya sistem tersebut belum optimal. Untuk publik, pernyataan Paes ini layaknya alarm bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, mulai dari federasi, pelatih baru, dalam kurung, yang akan datang manajemen tim nasional, hingga para pemain. Jika ingin memaksimalkan talenta yang ada dan bersaing di kualifikasi maupun turnamen antar negara, maka periode tanpa aktivitas resmi seperti FIFA Matchday tidak boleh terjadi. Waktu yang hilang tak akan kembali dan kebugaran serta chemistry jangan sampai dianggap remeh. Mengakhiri komentarnya, Paes tampak berharap agar federasi dan timnas segera melakukan evaluasi mendalam dan merencanakan program latihan serta agenda internasional secara jelas. Jika kita punya jadwal yang jelas, maka pemain bisa tahu kapan harus bangkit, kapan harus membangun, kapan harus berkompetisi, ujarnya. Tanpa itu baginya timnas Indonesia akan terus berada di bawah potensinya sendiri. Di tengah sorotan tajam ini, publik Indonesia tentu akan menanti respons dari PSSI apakah kritik Paes diterima sebagai masukan keras untuk perubahan atau sekadar angin lalu. Satu hal yang pasti dari sudut pandang pemain seperti Maarten Paes, ketidakadaan FIFA Matchday dan vakum pelatih baru bukan hanya masalah administratif, tapi bisa berdampak langsung pada performa dan daya saing tim nasional di arena internasional. Video ini hanya fiktif belaka, kami berharap timnas senior tetap ada FIFA Matchday dan segera mendapatkan pelatih terbaik seperti Shin Tae-yong minimal.